Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1113 akan rilis minggu ini. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoiler yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama melanjutkan adegan di chapter lalu tentang apa yang dilihat oleh Gorosei Mars sehingga dia jadi sangat terkejut. Ya, ternyata yang dilihat oleh Mars adalah bentuk fisik Pang Record, yaitu kepala dan otak Vegapunk yang sangat besar. Kepala besar Vegapunk itu diletakkan pada sebuah tangki. Dan jika seperti pada cerita fiksi lainnya, maka tangki itu akan berisi air dan terdapat kabel-kabel yang terhubung dengan otak di dalam tangki itu. Nah, tampaknya Gorosei Mars baru pertama kali melihat otak besar Vegapunk itu, sehingga dia tampak terkejut. Selanjutnya, perhatian Gorosei Mars langsung tertuju pada denden musi penyiaran yang ada di hadapannya. Mengingat waktu tinggal 1 menit, Gorosei itu langsung menghancurkan denden musi tersebut. Tapi di sini ternyata Mars tidak bernasib baik. Ya, karena yang dia hancurkan itu ternyata adalah denden musi penyiaran yang palsu. Dan akhirnya waktu persiapan siaran langsung Vegapunk sudah selesai. Para Gorosei tak bisa menghalangi Vegapunk untuk menyampaikan hal yang sangat penting bagi seluruh dunia. Di sini terlihat orang-orang di seluruh penjuru dunia sudah siap untuk menerima pesan super penting itu. Lalu para Gorosei sendiri tidak punya petunjuk mengenai hal apa yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk dalam pesannya. Ya, di sini Vegapunk memang belum dipastikan akan menguak misteri tentang abad kekosongan, tetapi para Gorosei tentu berjaga-jaga dan waspada jika Vegapunk akan menyampaikan pesan yang sangat merugikan bagi mereka. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Gorosei Nasujuro, yang mana pada chapter lalu sudah berhasil sampai di lokasi kelompoknya Bonnie. Nah, Gorosei kuda liar itu sampai di lokasi tersebut setelah berhasil menjatuhkan para pasifista dengan cara membekukan sementara sistem sirkuitnya. Setelah itu Nasujuro terlihat akan menyingkirkan Bonnie agar sistem kontrol pasifista kembali kepada para Gorosei. Nah, beruntung saat Nasujuro sampai di sana, ternyata Sanji juga sudah sampai di lokasi Bonnie. Di sini diceritakan jika Sanji melakukan serangan kepada Nasujuro untuk dapat menyelamatkan Bonnie. Iya, tampaknya Sanji dan Nasujuro akan terlibat sedikit pertarungan di lokasi tersebut. Ya, walaupun Mimin tetap yakin sih jika lawan terakhir dari Nasujuro adalah Roronoa-Zoro. Tetapi seperti yang Mimin katakan pada video sebelumnya ya, jika selama belum sampai pada pertarungan 1 lawan 1 terakhir, masih banyak kemungkinan yang akan terjadi mengenai lawan yang akan dihadapi oleh kru topi jerami. Kemudian jika melawan pengguna pedang, Sanji terlihat punya beberapa pengalaman. Sebelumnya di Wano Kuni, Queen yang menjadi lawan Sanji pun terlihat sempat menggunakan pedang. Meskipun akhirnya pedang itu patah sendiri ketika beradu dengan tubuh Sanji yang super keras. Namun tentu pedang milik Nasujuro tidak selemah pedangnya Queen. Karena itu Sanji harus berhati-hati. Walaupun punya tubuh yang super keras, dia tak boleh gegabah ketika bertarung melawan Nasujuro. Oke, lanjut lagi kita beralih ke siaran langsungnya Dr. Vegapunk. Di sini ilmuwan nomor 1 itu membuka siaran dengan hal yang cukup mengejutkan, yaitu sebuah pengakuan dosa atau kesalahan. Nah, Vegapunk mengatakan jika dia memang harus mati untuk menebus semua dosa dan kesalahannya di masa lalu. Dan rekaman ini pun diputar ketika dirinya sudah tiada. Ya, selama ini Dr. Vegapunk punya reputasi dan nama yang baik. Dia dikenal sebagai ilmuwan cerdas yang suka membantu orang lain. Banyak hasil penelitiannya yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun ternyata di balik itu semua kita harus mengakui jika Vegapunk menjadi aktor utama dalam pembuatan senjata-senjata milik pemerintah dunia.
Dan senjata-senjata itu nyatanya memang kerap digunakan untuk menghabisi orang lain, bahkan menghancurkan sebuah pulau. Tentu kita masih ingat dengan tembakan Mother Flame yang bisa melenyapkan satu pulau, yaitu lokasi kerajaan Lulusia. Dan Mother Flame itu sementara ini terkonfirmasi sebagai buatan Dr. Vegapunk. Ya, selanjutnya kita berpindah ke lokasi Gorosei Saturn. Gorosei serangga itu berhasil mencapai lokasi kelompok Nami. Di sini Robin tampak mengenali suara Saturn sebagai salah satu Gorosei berdasarkan insiden yang terjadi di Ohara. Nah, Nico Robin tentu menjadi target utama dari Gorosei Saturn karena dialah kunci untuk membuka misteri abad kekosongan dari jalur membaca poneglyph. Hal ini tentu sangat buruk, terlebih lagi kondisi Robin saat ini tidak baik-baik saja. Dia masih terluka dan menjalani perawatan dari Chopper. Tetapi Nami, Usopp, dan Chopper terlihat akan melindungi Robin. Ya, walaupun Mimin yakin sih mereka tak akan bisa menghadapi Gorosei Saturn. Tentu harapan besarnya adalah segera datangnya Zoro dan Jinbei yang seharusnya memang masih dalam perjalanan menuju lokasi kelompok Nami. Jika Zoro dan Jinbei sudah datang, Mimin cukup yakin sih jika masalah kedatangan Saturn ini bisa diatasi. Oke, lanjut lagi, kita menuju bagian akhir chapter 1113 ini. Ya, di sini kita akhirnya mendengar isi pesan Vegapunk. Vegapunk memulai pesannya dengan informasi yang sangat mengejutkan, yaitu seluruh dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Ya, hal ini tentu akan mengejutkan seluruh penduduk dunia One Piece ya. Terlebih lagi sebelumnya mereka baru merasakan banjir besar yang bahkan dikatakan sudah menenggelamkan beberapa pulau. Mereka pun tentu akan sangat mempercayai informasi dari Vegapunk tersebut. Kemudian tampaknya banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia itu berhubungan dengan rencana pemerintah dunia. Tepatnya pada rencana pembersihan besar-besaran yang pernah disinggung oleh para Gorosei saat akan bertemu dengan Im Sama di Mariejoa. Tentu banjir besar yang menyelimuti seluruh dunia bisa menjadi cara paling ampuh untuk melakukan pembersihan secara massal. Dan pemerintah dunia beserta para Tenryubito tentu akan baik-baik saja karena posisi mereka ada di atas Red Land. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!